Materi pembelajaran 2 dalam subtema 1, tema 8. Ada muatan SBDP, kemudian muatan Bahasa Indonesia dan IPA. Muatan SBDP tentang tempo dan tinggi rendah nada dalam sebuah lagu. Saat kamu bernyanyi, kamu harus memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Nah, secara umum tempo dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Nah, cepat atau tanda temponya allegro yaitu tempo lebih dari 60 ketukan per menit. Moderato artinya sedang dengan 60 ketukan per menit. Largo artinya lambat kurang dari 60 ketukan per menit. Selain cepat lambatnya sebuah lagu dinyanyikan, tinggi rendah nada juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Ada lagu yang bernada rendah, ada juga lagu yang bernada tinggi. Nah, urutannya itu pada notasi angka seperti ini. Pada notasi balok, makin ke kanan, nada makin tinggi. Sebaliknya, makin ke kiri, nada makin rendah. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah. Nada ini disebut tangga nada oktav rendah. Nada tidak bertitik berarti nada sedang. Nada ini disebut tangga nada oktav sedang. Nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Nada ini disebut tangga nada oktav tinggi. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Perhatikan notasi balok ini ya. Bahasa Indonesia, materinya tentang jenis-jenis cerita fiksi. Nah, pada pembelajaran 1, kamu sudah mengenal cerita fiksi. Nah, ada berbagai jenis cerita fiksi, diantaranya ada cerita rakyat, novel, dan cerpen. Cerita rakyat dibedakan menjadi beberapa jenis. Nah, jenisnya antara lain cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan sage. Cerita jenaka adalah cerita pendek yang berisi kepolosan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Contohnya Si Kabayan, ya cerita Sunda, Lebay Malang, cerita Sumatera, dan Pak Banjir, cerita Jawa. Kemudian mite atau mitos adalah cerita berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib. Contohnya Ratu Pantai Selatan dan Dewi Sri. 3. Fabel. Fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh hewan yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contohnya kancil dan buaya, semut dan belalang. Yang keempat, legenda. Legenda adalah cerita lama mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contohnya asal mula Danau Toba, Telaga Warna, dan Rawapening. Nah, yang kelima, jenis cerita rakyatnya yaitu sage, adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contohnya Ciung Wanara dan Lutung Kasarung. Yang keenam, cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Nah, kalian pasti sudah sering membaca cerpen ya. Nah, contohnya itu cerpen-cerpen anak pada majalah atau surat kabar. Yang ketujuh, novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dan orang di sekelilingnya dengan menunjukkan watak setiap tokoh. Contohnya, Kiko Kucing yang Lucu karya Hamidah Sundus Papate. Setiap cerita memiliki tema tertentu. Tema merupakan ide pokok sebuah cerita. Tema biasanya cukup diungkapkan dalam 1 atau 2 kata, seperti tema kemanusiaan, persahabatan, keluarga, budi pekerti, pendidikan, dan keagamaan. Tema sering diartikan sebagai ide atau tujuan utama cerita. Tema yang dapat ditentukan dengan menyimpulkan seluruh peristiwa yang dialami oleh tokoh cerita. Nah, bagaimana cara menentukan tema dalam sebuah cerita?
Yang pertama, menyimak atau membaca cerita dengan seksama. 2, mencatat peristiwa-peristiwa yang ada dalam suatu cerita. 3, menyimpulkan tema berdasarkan peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita. Nah, selanjutnya muatan IPA tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, lihat gambar ini. Ada mendorong mobil mogok dan seorang anak menendang bola. Nah, dapatkah kamu menceritakan pengaruh gaya terhadap gerak benda pada gambar di atas atau pada gambar ini? Nah, setiap hari kita melakukan atau melihat orang lain melakukan bermacam-macam kegiatan. Dorong mobil mogok, menarik gerobak, menendang bola, dan tarik tambang. Nah, kegiatan mendorong dan menarik tersebut menunjukkan cara bekerjanya gaya terhadap benda. Saat orang mendorong mobil mogok atau menendang bola, berarti orang tersebut sedang memberikan gaya dorong pada mobil atau bola. Saat kita menarik gerobak atau melakukan permainan tarik tambang, berarti kita sedang memberikan gaya tarik pada gerobak dan tali tambang. Gaya yang diberikan ke sebuah objek atau benda mengakibatkan berbagai perubahan. Gaya dapat memengaruhi benda, baik benda yang sedang diam maupun benda yang bergerak. Contoh pengaruh gaya terhadap benda adalah mobil yang semula mogok menjadi bergerak karena mendapatkan gaya berupa dorongan dan beberapa orang.